Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya adik-adik? Hari ini Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bertemu via online lagi ya, karena diselang-seling online offline. Oke, baik. Untuk kemarin kita sudah belajar untuk membuat menghitung pekan efektif, kemudian membuat program tahunan, program semester. Kemudian adik-adik juga sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Adik-adik sudah berhasil membuatnya. Nanti kalau misalnya untuk membuatnya nanti tergantung dari sekolahnya. Kemarin barangkali ada yang menanyakan, Bu, ini berbeda di sekolah ini, mungkin ada yang negeri, ada yang swasta, bahkan bisa jadi di sekolah negeri bisa ada yang berbeda juga. Kemudian dengan swasta pun, swasta yang seperti apa, apakah berbasis Muhammadiyah atau mungkin ada sekolah yang berbasis NU atau mungkin ada yang di IMAN atau mungkin yang di negeri, ada yang mungkin di Debrito dan sebagainya. Tapi kemarin adik-adik sepertinya nggak ada yang pakai yang Debrito, tapi tentu saja untuk libur dan sebagainya itu juga beda-beda. Kalau seperti Debrito biasanya seperti Desember itu liburnya lebih lama dan sebagainya. Jadi adik-adik mengajar dimanapun besok harap bisa disesuaikan dengan kalender akademik yang ada di sekolah tempat adik-adik mengajar. Kemudian adik-adik juga di pertemuan sebelumnya sudah pernah mengevaluasi RPP yang dibuat oleh guru. Kemudian saya melihat dari yang adik-adik evaluasi sepertinya sebenarnya sudah berusaha, cuma sebenarnya saya mengharapkan yang lebih dari itu. Jadi untuk mengevaluasi itu adik-adik lebih bebas. Jadi saya melihatnya kesannya itu karena saya minta untuk dari sisi Permendikbud gitu kaku banget. Saya kemarin sebenarnya pengen jawaban adik-adik itu lebih mengalir, jadi merasa lebih mengalir kayak kaku gitu. Ibaratnya kalau orang ngobrol itu, kalau misalnya orang ngomong itu kalau kita menerjemahkan sesuatu ibaratnya kayak bahasa orang Google Translate tuh. Kalau ngomong itu kan misalnya suara di Google Translate itu kan ya sesuai di sananya banget gitu. Saya membutuhkan suara adik-adik dengan lebih lebih santai, tapi ya coba kita lihat ya, coba kita lihat. Coba kita lihat ke Oke, kita lihat yang Oke, punya siapa yang mau dibuka? Misalnya punya Mas Agung. Ini RPP-nya ya. Oh, atau malah bikin ini kemarin? Oh, malah sudah bikin. Mengevaluasi, malah bikin ini. Oke, malah bikin. Nah, sebenarnya saya cuma minta untuk kemarin itu 3 attachment-nya ya. Saya bukanya tadi cuma 1. Bentar, saya lihat dari sini. Bawah. Oh, internetnya code preview file. Tugas diskusi kelompok. Nah, ini kelompoknya dengan Mbak Bella. Nah, ini ya kemarin ya, kesesuaian dengan Permendikbudnya, RPP lengkap. Terus, nah, boleh sih, maksudnya boleh lebih rinci, kayak gini lebih lengkap, RPP sederhana, kemudian kesesuaian dengan apa. Ini kayaknya jawabannya pada kayak gini-gini ya. Iya, tapi maksud saya biar lebih mengalir, misalnya nah, ini kan teori ya. Teorinya iya. Teorinya seperti apa. Ini nggak mesti punyanya Brunner dan Gagne, atau bisa dengan yang lain juga. Memang teorinya Brunnernya seperti ini.
RPP lengkap. Nah, terdapat simbol-simbol. Nah, bisa dievaluasi dari misalnya enaktifnya. Misalnya, kan nggak mesti dia pakai teorinya Brunner di RPP-nya itu. Nggak mesti dia pakai teorinya Gagne. Bisa jadi dia pakai teori yang lain saat membuat RPP itu. Nah, kemudian apakah di sana itu memuat itu atau enggak? Gitu maksud saya. Kemudian misalnya kita lihat, oh ini kebetulan sama Mbak Mas Agung sama Mbak Bella tadi kan sama ininya ya. Bentar. Oh, atau ini kemarin ya. Bentar. Oh, atau itu kemarin yang tak kirim, saya lupa. Oke, ini mengevaluasi kelebihan, penilaian pembelajaran, kekurangan. Nah, oke. Oke, kalau yang di RPP 1 lembar itu memang yang seperti ini memang pada direduksi ya. Kemudian kelebihan terdapat objek-objek. Oke, nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau yang namanya mengevaluasi nggak ada benar salahnya. Semua ini adanya ketidaksesuaian, tidak ada pertemuan. Oke. Oke. Kita lihat yang lain lagi, misalnya ini ya. Oh, ini satu kelompok tadi apa ya? Oh iya, kelompok yang sama ya. Bentar. Coba. Oke. Oke, baik. Kita lihat di instruction-nya. Ini kemarin memang ini ya bisa buka kembali dan lain-lain. Jadi kemarin memang kesesuaian dengan Permendikbud, kesesuaian dengan tahapan berpikir siswa psikologi belajar matematika. Nah, ini misalnya bisa buka kembali tentang teori belajarnya Brunner, Gagne, kemudian atau yang lain. Kemudian kesesuaian dengan objek matematika, maksudnya fakta, konsep, prosedur, skill pemecahan masalah. Nah, sebenarnya apa yang saya harapkan sebenarnya di sini sesuai nggak dengan Permendikbud? Sesuai nggak dengan Permendikbud itu maksudnya apakah sesuai dengan apa namanya standar prosesnya, misalnya proses pembelajarannya. Oke, saya stop dulu di standar proses, saya share. Share whiteboard aja. Oke, yang ada di Permendikbud kemarin apa saja sih dalam membuat RPP? Adik-adik masih ingat? Jadi kalau di Permendikbud ada standar proses, ya kan? Ada standar proses, misalnya kalau menyusun pembelajaran itu kan ada standar prosesnya, misalnya. Standar prosesnya, misalnya di pendahuluan itu harus seperti apa? Standar proses di Permendikbud seperti apa misalnya contohnya? Pembelajarannya mesti misalnya mengakomodir apa? Yang memfasilitasi misalnya apa tuh namanya? Yang siswa interaksi. Nah, interaksi siswa dengan siswa. Interaksi. Nanti bunyi Permendikbudnya silahkan dibuka lagi ya. Kurang lebih seperti ini interaksi antara siswa dengan siswa, ya kan? Siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan. Ada nggak interaksi antara siswa dengan siswa? Artinya seperti apa? Berarti ada nggak diskusinya? Misalnya dengan melalui diskusi. Interaksi antara siswa dengan guru, misalnya siswa dengan guru misalnya seperti apa? Difasilitasi enggak untuk dia bisa bertanya misalnya. Kemudian interaksi dengan lingkungan atau sumber belajar. Nah, apakah siswa diberikan kesempatan untuk mengakses lingkungan, sumber belajar yang lain, ataukah hanya sekedar dari guru? Kan kalau hanya dari guru saja,
hanya siswa dan guru saja, ini kan nanti kalau hanya ini, maka nanti ini ini saja, maka nanti pembelajarannya itu hanya lebih ke teacher center. Sehingga berpusat pada guru. Tapi kalau ketiganya ini, kalau bisa ketiganya ini, ya kan, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan, maka ini akan tercipta pembelajaran yang student center, berpusat pada siswa. Nah, student center. Nah, berpusat pada siswa. Begitu, sehingga yang seperti ini biasanya dilakukan dengan apa? Kalau student center, oh, apakah menggunakan misalnya pembelajarannya dengan, biasanya kalau student center itu dengan apa? Misalnya ada yang dengan problem solving, misalnya dengan model pembelajaran apa yang mengakomodir student center itu, misalnya model pembelajaran kooperatif, misalnya kooperatif yang seperti apa, ya kan? Misalnya mungkin kemudian bisa dengan model pembelajaran problem based learning misalnya, atau project based learning, atau mungkin problem solving, ya kan? Atau mungkin yang lain dan yang lain dan lain-lain. Mungkin dengan pendekatannya seperti apa? Nah, misalnya pendekatan apa? Misalnya PMRI atau CTL atau yang lain. Nah, tentu saja pendekatan-pendekatan ini atau model pembelajaran atau apapun yang dilakukan ini tadi harapannya adalah memfasilitasi untuk pembelajarannya itu bisa student center. Oke. Nah, misalnya ini dari standar proses. Standar prosesnya yang di awal itu kan juga ada saat di pendahuluan seperti apa, inti seperti apa, ya kan? Ini tidak hanya ini, tapi ini dan lain-lain ya, dan lain-lain. Kalau dilihat dari sisi rancangannya, misalnya rancangannya di pendahuluan itu seperti apa, di pendahuluannya seperti apa, kan ada yang persepsinya apakah ada tepat enggak, apakah memotivasi, apakah ketujuan pembelajarannya pas. Oke. Kemudian di intinya ini tadi mungkin kalau ya ini tadi lebih ke inti ya, mengakomodir pembelajaran seperti apa. Kemudian di penutupnya seperti apa. Dan mungkin yang ini tadi lebih ke intinya, di intinya seperti apa. Jadi ada inti pendahuluan, inti penutupnya itu. Ada pendahuluan, di bagian inti, kemudian di penutup seperti apa. Apakah bisa terakomodir semua itu di rencananya itu. Kemudian kalau itu dilihat dari standar prosesnya, kemudian dari psikologi belajar siswanya, apakah memang di psikologi belajar siswa pada materi itu sesuai, misalnya kalau pembelajaran misalnya ke pola, nah, mungkin saya indikan lagi ya, misalnya ini kalau mau dipoto atau di capture dulu, saya persilahkan, kalau nyatet mungkin agak lama. Oke, saya clear dulu ya. Kemudian kalau misalnya dari sisi apa tadi, dari sisi tadi kan dari Permendikbudnya kan, kita lihat Permendikbudnya harus seperti apa dari sisi apa namanya psikologi belajar siswanya, misalnya oh apakah di sana memang sudah sesuai, misalnya membelajarkan ke
apa namanya, kalau pakai Brunner, enaktif, ikonik, nah misalnya seperti itu. Di enaktifnya itu ngapain, misalnya mau belajarkan pola, misalnya siswa diminta untuk, nah misalnya siswa misalnya ini ada menggambar kelereng, membawa kelereng misalnya, membawa kelereng satu, yang di sini siswa berikutnya ini ada siswa misalnya, ada siswa pertama, ada siswa kedua, suruh jejer-jejer misalnya pembelajarannya, ada siswa misal di rancangannya itu ya. Ini membawa batu 3 misalnya, atau ini 2, ini 4, kemudian di sini membawa 6. Kemudian di sini ada jejer lagi siswa. Dan seterusnya ini keempat, kelima. Nah, kemudian siswa yang lain misalnya di kelas ini ada berapa ya di sini nanti kelerengnya. Ini ada berapa ya. Nah, ini adik-adik yang di sini belum dibawain kelereng, cuma gurunya tanya, ini tak kasih 2, ini tak kasih 4, ini tak kasih 6. Yang di sini berarti berapa ya? Kalau di sini 2, 4, 6. Sini berapa ya? Oh, nanti siswa akan menjawab, oh ada 8. Yang di sini ada berapa? Ada 10. Yang di sini ada berapa? Ada 12. Coba adik-adik atau misalnya anak, kalau di sini yang berjejer itu ada 10. Nah, misalnya yang ke-10 ya. Ini siswa ke-10. Maka di sini berapa? Nah, adik-adik, anak-anak misalnya, bisakah menebak jika ini jumlah siswanya itu ada 100, maka yang ke 100 itu berapa? Nah, itu mungkin bisa nggak kalian? Ini di tahap enaktif. The ikoniknya digambarlah di papan tulis misalnya. Apa yang kita peragakan tadi, coba kita gambar bareng-bareng. Siswa ke-1, misalnya. Misalnya siswa ke-1 kita kasih nama U aja ya, misalnya. Siswa ke-1 itu tadi pegang kelereng berapa? Oh, 2. Siswa kedua tadi pegang kelereng berapa? Oh, 4. Siswa ketiga tadi pegang kelereng berapa ya? Nah, 6 gitu ya, bisa dengan digambar. 6. Siswa keempat tadi pegang kelereng berapa ya? Siswa kelima tadi pegang kelereng berapa ya? Siswa ke-6 tadi pegang kelereng berapa ya? Coba kalau yang ke-10 ini tadi pegang kelereng berapa ya? Adik-adik, misalnya anak-anak, kalau siswa ke-100, nah, dipegang kelereng berapa ya? Ya kan? Kalau siswa ke-200, adik-adik bisa memperkirakan ini ke berapa ya? Gitu. Mesti siswanya bagaimana? Kan dia akan tahu, oh di sini tadi 6, maka di sini berapa. Nah, ini nanti kan enaktif, ikonik, simbolnya. Ini mulai ke simbol. Berarti nanti kalau sudah ke simbol, nanti mungkin, ini sebenarnya sudah mulai simbol ya, tadi mungkin bisa digambar dulu. Ke-1 itu 2, yang kedua itu 4, ya kan? Di tabel juga nggak apa-apa. Ketiga itu 6, maka yang keempat itu berapa, yang kelima itu berapa, yang keenam itu berapa, maka yang ke-10 itu berapa. Maka ini akan ke-8, ini ke-10, ini ke-12, ini ke-20, kan nanti akan jawab seperti itu ya. Kemudian yang ke-100, nah kalau melihat polanya yang ke-100 berapa? Oh, ini jawabannya adalah 200. Nah, adik-adik melihat polanya yang ke-200 berapa? Oh, 400. Kan gitu. Ternyata adalah 2 kalinya. Nah, nanti ini pas sudah simbolik, kita tulis. Kalau yang ke N di sini, maka di sini berapa? Kan tadi masih pada mengalikan 2. Maka ini dia akan menjawab 2 kalinya. Sini kan. Tadi 400 itu 2 kali 200, berarti 2 kali N. Dia menemukan suku ke N dengan penyimbolan. Nah, baru di sini diterangkan simboliknya tadi U1, U2, U3. Nah, baru ke U1, U2 dan seterusnya. Itu kalau pakai teori belajarnya Brunner. Nah, apakah mesti pakai teori belajarnya Brunner? Belum tentu. Jadi adik-adik bisa pakai yang lain juga. Nah, apakah mengakomodir yang seperti itu? Begitu maksudnya. Apakah sesuai di tahapan seperti itu? Kemudian misalnya ada lagi tadi tentang apakah sesuai dengan objek kajian matematika misalnya. Objek kajian matematika itu seperti apa? Kalau dia berupa fakta, kalau materi yang disajikan itu fakta, konsep, prinsip, skill,
Atau yang seperti apa ya misalnya? Oh, kalau berupa fakta, maka pembelajaran fakta itu seperti apa? Karena fakta itu kan mungkin lebih ke ini ya, fakta ya, ini kenyataannya, ini menyimpulkan kedua dan sebagainya. Oh, ini konsep, Bu. Kalau pembelajaran konsep itu membelajarkannya dengan seperti apa misalnya? Menyajikan contoh dan bukan contoh misalnya, dengan mengklasifikasikan dan lain-lain. Nanti adik-adik bisa membuka lagi. Nah, jika itu berupa konsep, berarti misalnya konsep apa? Misalnya konsep tentang fungsi misalnya. Saya ambil contoh konsep tentang fungsi. Konsep tentang fungsi. Nah, kan kalau konsep tentang fungsi misalnya kan ada relasi, bisa disajikan contoh dan bukan contoh. Misalnya, ini 1, 2, 3 misalnya. A, B. Nah, misalnya bisa disajikan. Nah, misalnya, ini fungsi atau bukan? Misalnya ini fungsi. Kemudian, nanti gambarnya lebih bagus ya, kayak gini ya. 1, 2, 3, misalnya A, B. Nah, ini masih fungsi atau bukan? Oke, kemudian oke. Nah, kan ini fungsi. Gambar pertama kan fungsi ya. Ini fungsi. Yang ini fungsi, ya kan? Yang dua ini bukan fungsi. Nah, misalnya. Bukan fungsi. Nah, maka ini yang namanya diberikan contoh, ya kan? Example dan non-example. Contoh dan bukan contoh. Sehingga nanti siswa diajak dari sini yang disebut fungsi itu yang seperti apa dan seterusnya. Jadi tidak hanya 4 ini, bisa banyak yang disajikan. Maka nanti ini fungsi, ini bukan fungsi, diberikan contoh-contoh dan seterusnya. Itu kalau berupa konsep. Apakah yang hanya ini? Enggak, banyak sekali. Jadi nanti adik-adik bisa membuka lagi yang namanya fungsi dan bukan fungsi, atau mungkin konsep yang lain. Itu adalah diantaranya misalnya menyajikan konsep atau bukan konsep, melakukan klasifikasi dan sebagainya, itu juga bisa. Oh, ini kelompok mana yang merupakan segitiga, mana yang bukan. Nanti akan dibawa bahwa yang disebut segitiga adalah, yang bukan segitiga adalah, sehingga konsep segitiga, karena konsep itu kan seperti sebuah definisi. Begitu. Kemudian kalau prinsip kan gabungan dari beberapa konsep, itu lebih ke misalnya kayak sifat-sifatnya, rumus-rumusnya, itu bisa masuk ke prinsip. Maka untuk pembelajarannya seperti apa? Nah, bisa dengan seperti itu. Nah, harapannya dengan seperti itu, misalnya adik-adik, oh ini nggak pas, Bu, ini belum sesuai dengan materi, ini kan materinya harusnya merupakan prinsip, mestinya pembelajarannya yang seperti ini dan ini belum. Nah, misalnya, Bu, ini sudah, tapi di bagian ini ada yang kurang seperti ini. Nah, adik-adik bisa mengevaluasi dengan seperti itu. Nah, oke, jadi mungkin kalau mau mengevaluasi lagi boleh sih. Untuk pertemuan ini dan di minggu depan sebenarnya adalah penyusunan, mengevaluasi dan menyusun. Jadi adik-adik kalau mau mencoba mengevaluasi kembali, misalnya memperbaiki yang kemarin, boleh dipersilahkan. Yang harapannya sih setelah mengevaluasi kita bisa menyusun perangkat pembelajaran. Nah, untuk membuatnya itu nanti adik-adik silahkan dibagi dalam kelompok-kelompok. Saya rasa lebih enak kalau dibagi dalam kelompok-kelompok. Kemudian membuatnya itu misalnya satu pasang KD itu kan bisa beberapa pertemuan. Ya kan? Nah, besok beberapa pertemuan, maksudnya kan banyak indikatornya, sehingga bisa adik-adik gunakan, bisa misalnya besok kalau pas di micro teaching, adik-adik, micro teachingnya sekarang atau kapan? Atau sudah sekarang? Belum ya? Semester depan?
Sekarang baru PLP 1 ya, sehingga di semester depan adik-adik bisa menggunakannya, RPP-nya bisa digunakan untuk di micro teaching misalnya, kan bisa. Kalau materinya pasti micro teaching, kalau pula dibagi lagi ya udah besok kita kumpulin kan bisa tuker-tukeran satu kelas. Oh, saya kebagian ini kemarin saya enggak, kan bisa dipakai lagi. Begitu maksudnya. Jadi biar besok tuh enggak berat. Besok satu kelas harapannya bisa disatukan, jadi bisa ini. Kalau besok kebagian yang sama, oke. Kalau enggak kan bisa. Oh kemarin temanku udah mencoba memikirkan ini, tinggal modif lagi sedikit misalnya kayak gitu itu. Gitu sih. Ada yang mau ditanyakan, bahkan besok pas udah jadi guru, biasanya itu kalau sudah jadi guru tuh seringnya terus gini, seringnya ya ini suudon, seringnya terus udahlah pakai pembelajaran langsung aja lah, itu balik lagi, udah diajari, itu balik lagi. Tapi besok saat misalnya PLP satunya udah ya PLP 2 atau mungkin di sekolahan kok gurunya pakai pembelajaran langsung, Bu, nggak apa-apa, kita ikuti dulu. Yang jelas adik-adik tahu, seperti apapun gurunya, misal, Bu, gurunya kurang inovatif, nggak apa-apa, biarin kita belajar dulu. Bahkan untuk sesuatu yang kesannya itu kok kurang inovatif, kita tetap bisa belajar. Kita bisa belajar dari apapun yang ada di sekitar kita, bahkan sesuatu yang menurut kita itu nggak pas. Jadi kita mengambil contoh itu mungkin beda dengan idealisme kita, misalnya ya, ini kalau di teorinya di kampus tuh salah ini, nggak apa-apa, biarin aja kita ikuti. Jadi misalnya gurunya ngajarinya pakai model pembelajaran langsung misalnya, ya nggak apa-apa, adik-adik nanti bisa memberikan alternatif. Kadang ada guru yang kan nggak tahu besok dapat gurunya yang seperti apa. Kalau dapat guru yang inovatif, saat sajikan rancangan yang inovatif, tentu saja akan ini, walaupun beliau belum inovatif, melihat rancanganmu inovatif, bisa jadi seneng banget, ya kan? Tapi ada juga yang ngapain, nah kan kita nggak tahu dapat guru yang seperti apa. Jadi kalau misalnya gurunya itu kok nggak mau membuka mata, ya udah nggak apa-apa. Pengennya pembelajaran langsung ikuti saja. Jadi besok pas PLP 2 nggak usah takut, Bu, ini gurunya itu kok nggak pakai yang ini, nggak apa-apa, biarin. Yang saat PLP 2 udah ikuti gurunya seperti apa, tapi kita tetap berusaha untuk yang inovatif seperti apa, begitu. Yang penting adik-adik tahu. Nah, besok saat sudah jadi guru sesungguhnya kita bisa lebih fleksibel, kita lebih bisa mengembangkan kemampuan kita untuk membuat pembelajaran yang lebih inovatif di kelas kita sendiri, begitu. Tentu saja ya banyak mimpi-mimpi untuk pembelajaran yang jauh lebih baik. Begitu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin sudah berubah. Oh iya Bu, saya mau kemarin mau memperbaiki ini, mau evaluasinya boleh. Itu saya tambahin lagi satu file di bawah. Jadi ada 2 file seperti yang kemarin saya tambahin satu file, nanti adik-adik lihat aja itu bisa di-download. Tapi yang tambahan filenya itu tidak hanya matematika, tapi itu yang disusun dari pusat. Jadi adik-adik bisa melihat. Ya, walaupun bentuknya beraneka ragam, setidaknya harapannya bisa diambil yang terbaik begitu. Oke. Karena memang untuk yang bikin panduan juga sama aja keburu-burunya, yang penting ada. Harapannya sih bisa dibuat yang lebih bagus daripada contoh-contoh yang saya berikan di situ. Oke, kalau tidak ada mungkin seperti ini dulu. Nanti adik-adik bisa segera melanjutkan untuk misalnya Bu, kelompok kita mau mengevaluasi lagi. Boleh, monggo dipersilahkan. Tapi kalau Bu, kita mau langsung bagi kelompok, itu juga boleh. Kalau mau bagi kelompok pakai Zoom ini masih saya persilahkan, nanti mungkin setelah saya tutup bisa join lagi pakai ini, cuma memang apa namanya di share screen-nya mungkin agak susah ya, atau pakai Zoom sendiri juga nggak apa-apa, karena Zoom ini biasanya nggak saya tutup sih, jadi habis saya tutup masih bisa dimasuki walaupun nggak saya buka begitu. Itu oke. Selamat mengevaluasi dan berkreasi, karena mesti setelah apa namanya, oh ternyata itu kan kemarin itu saya rasa mesti bingung gitu ya, kemarin belum dijelaskan Bu, ya oke ini saya jelaskan. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi adik-adik nanti silahkan berkreasi, mau melihat di internet pun boleh, dari mana-mana boleh. Oke, gitu ya. Saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar. Selamat berkreasi untuk belajar menyusun RPP, yang minggu depan masih berusaha untuk menyusun RPP-nya. Jadi kalau sudah jadi berarti minggu depan sudah lebih enak gitu. Oke, saya akhiri dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Saya stop recording dulu.